Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami YGP Angkatan 11 kelas 134 Kabupaten Sumeneb akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Dan saya Aminuddin Gaddafi, YGP Angkatan 11 dari SDN Ambon Tengah 4, dan teman saya Yukitina Astuti dari SDN Kecet 1. Saya Nurholila dari SMP Integral Lukman Al-Hakim Sumeneb. Saya Aminuddin Gaddafi sebagai supervisor. Saya Yukitina Astuti sebagai coach. Dan saya Nurholila sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yukit. Waalaikumsalam Pak Amin. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Pak Amin sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya baik Bu ya. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya sebagai observer yang akan mengamati kegiatan coaching Ibu dengan coaching. Ya. Namun sebelum Ibu melakukan perjalanan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian terhadap observasi saya Bu. Saya harap dari proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi ini coaching, yaitu kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik rasai. Dan juga saya harap nantinya Ibu pada saat melakukan percakapan coaching jangan lupa menerapkan alur cerita Bu. Iya Pak, baik. Yaitu dengan tujuan, terus identifikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu adalah rubrik penilaian yang saya akan jadikan acuan untuk mengobservasi Ibu selama proses coaching. Baiklah, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Ya, yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya Bu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu Pak, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan dengan rasa. Iya Bu. Dari kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang spesifik itu mendengarkan aktif Pak, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menggali ide atau potensi dari coach agar coach menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Oh, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir Bu ya? Iya Pak. Terus indikator ketercapaian yang bagaimana nih yang ingin Ibu tuju dalam proses pelaksanaan nanti Bu? Indikator ketercapaiannya saya ingin menggali ide dari coach, ingin menggali potensi yang ada pada diri coach agar coach menemukan sendiri terhadap masalah yang dihadapinya Pak. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari proses melaluinya cerita, ide-ide dan solusi dari coach tergali sangat maksimal. Semoga tercapai dalam proses percakapannya nanti Bu ya. Iya Pak. Mungkin kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya tanyakan Bu. Untuk itu nanti dipersilahkan memulai percakapan dengan coachingnya. Saya harap proses percakapannya berjalan dengan lancar Bu ya. Baik Pak. Dan sesuai dengan indikator ketercapaian Ibu yang ditentukan tadi. Baik Pak. Sudah siap Bu ya? Sudah siap Bapak. Ya, silakan dimulai prosesnya Bu ya. Ya.
Semoga sukses Bu ya. Amin. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Yukit. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Ella. Tadi Bu Ella telepon saya, kayaknya ada masalah. Masalah apa? Boleh tahu? Iya, begini Bu. Itu ada siswa saya di kelas 9 itu kalau diajak ngomong, ya ngomong. Kalau kita ajak ngobrol, ngobrol. Tapi kalau misalkan tidak diajak ngomong, ya diam saja. Dan kalaupun itu menjawab seperlunya saja. Misalkan, Mbak tadi sudah sarapan? Iya, begitu Bu. Tanpa, ya Ustazah, tadi saya sudah sarapan. Kan kalau teman-temannya itu menjawabnya dengan lengkap ya Bu. Begitu Bu. Oh, jadi ada siswa Bu Ella ya kelas 9 itu kalau misalkan ditanyakan itu jawabnya singkat saja. Seperti itu. Padahal siswa-siswa yang lain kalau misalkan ditanyakan itu jawabnya mungkin dengan ceria, dengan mungkin dengan situasi yang menyenangkan mungkin ya. Kalau siswa tersebut itu mungkin datar saja jawabnya ya Benar Bu. Bu. Benar. Gitu. Jadi apa yang ingin Ibu Ella harapkan dari percakapan kali ini? Begini Bu, saya berharap nantinya dapat solusi ya Bu, mendapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, begitu. Terus saya ingin mengubah anak saya itu, siswa saya itu menjadi lebih terbuka Bu. Jadi yang diharapkan oleh Bu Ella itu dari percakapan kali ini itu mendapatkan solusi. Benar. Jadi yang kedua itu mengubah anak itu anak yang Bu Ella tadi ingin lebih terbuka Benar. ke gurunya ya, terutama Iya. ke Bu Ella. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan tersebut, Bu? Iya, saya sudah pernah menghubungi orang tuanya Bu. Sudah pernah menghubungi via WA, ketika menjemput juga kami sudah sempat bercerita, kenapa sih Mbak ini Bu, kalau di rumah bagaimana? Masa orang tuanya sempat tidak percaya Bu, masa Ustazah begitu di sekolah? Iya Bu, ini diam saja, putri ibu diam saja. Tapi kalau di rumah Ustazah, itu anak saya aktif sekali, begitu Bu. Oh, jadi Ibu sudah menelusuri penyebabnya ini dengan menanyakan via WA, Ya, juga pada saat orang tuanya menjemput. benar Bu. Dan orang tuanya itu juga terkejut, kenapa sikap anaknya itu di sekolah itu mungkin tertutup, sedangkan di rumah itu aktif dan terbuka pada orang tuanya. Kira-kira kondisi apa yang Ibu Ella harapkan dari siswa tersebut? Ya, saya ingin kondisi siswa saya itu sama Bu, seperti dengan teman-temannya yang lain, terbuka terhadap temannya, terbuka terhadap guru-gurunya, begitu Bu. Oh, jadi kondisi yang Ibu harapkan dari siswa tersebut, Ibu ingin sama dengan teman-temannya ya, terbuka Benar. dengan teman-temannya, terbuka dengan gurunya. Iya seperti itu. Bu. Dari yang Ibu jelaskan, apakah ada yang Ibu ingin lakukan untuk meningkatkan tingkat keterbukaan siswa tersebut agar lebih terbuka? Apa ya Bu, mungkin nih yang bisa saya lakukan, saya akan mengajaknya untuk berbicara secara face to face Bu. Kalau di depan teman-temannya mungkin kan malu ya Bu, jadi saya akan mengajaknya ke taman sekolah begitu, atau misalkan tetap malu misalkan untuk bercerita sama saya akan menyuruhnya untuk menghubungi saya via WA, bercerita lewat WA, bisa voice note ke saya, begitu Bu, mungkin yang ingin saya lakukan. Oh, ya jadi yang ingin Bu Ella lakukan untuk meningkatkan agar siswa Bu Ella itu terbuka, yang pertama itu mengajak siswa tersebut untuk bicara langsung face to face ya Bu. Benar. Kalau misalkan siswa itu masih malu, masih tertutup,
bisa melalui mungkin via WA dengan Bu Ella atau melalui voice note, begitu Bu. Lalu rencana apa yang akan Ibu lakukan? Skala prioritas yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini apa Bu? Ya, yang pertama itu tadi ya Bu Yukit, saya akan mengajaknya untuk ngobrol di taman sekolah. Terus yang kedua, saya akan home visit Bu. Saya akan berkunjung ke rumah anak tersebut. Saya ingin melihat bagaimana kebiasaan anak tersebut di rumah. Begitu Bu. Oh, jadi skala prioritasnya yang pertama mengajak ngobrol ya, Ya. secara face to face, lalu yang kedua itu home visit, seperti itu. Baiklah Ibu. Apa saja kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Ya, yang kekuatan yang sudah saya miliki yaitu yang pertama yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Bu. Ya. Saya akan nanya sama anak tersebut ya. Saya akan nanya sama anak tersebut, saya akan ini berkunjung ke rumahnya. Terus mungkin Bu, saya itu akan bertanya pada teman sekelasnya. Gitu. Bagaimana di kelas, apakah hanya sama gurunya saja yang begitu atau sama teman-temannya tidak begitu Bu. Oh, jadi yang kekuatan yang sudah dimiliki Bu Ella untuk mencapai tujuannya itu yang pertama akan nanya langsung. Ya. Itu yang kedua itu akan home visit, yang ketiga itu akan menanyakan ke temannya. Ya. Apakah sama ke temannya juga seperti itu apa hanya kepada gurunya? Benar Bu. Kira-kira kapan Ibu akan dilaksanakan? Ya, untuk yang mengajaknya ngobrol di taman sekolah, saya akan mulai minggu depan ya Bu, setelah anak-anak PTS. Begitu. Terus untuk yang home visit, mungkin di waktu libur Sabtu atau Minggu, Sabtu ini Bu, atau Minggu, kami akan membuat janji dengan orang tuanya kapan saya bisa berkunjung begitu. Terus yang menanyakan ke temannya juga setelah PTS mungkin Bu. Jadi Ibu akan melaksanakan itu untuk yang bertanya kepadanya itu mungkin minggu depan ya, setelah PTS untuk home visit pada hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu. Ya. Juga kepada temannya mungkin sesudah PTS juga ya Bu. Benar. Siapa yang ingin Ibu libatkan dalam melaksanakan rencana ini? Ya, tentunya saya akan mengajak wali kelas 9 ya Bu. Saya akan mengajak wali kelas 9, dan kalau wali kelas dengan orang tua siswa itu sudah dekat ya Bu ya, sudah dekat. Terus juga mungkin kepala sekolah Bu, yang akan saya ajak ke rumah anak tersebut. Jadi yang ingin Ibu libatkan dalam rencana Ibu yang pertama itu wali kelasnya, wali kelas 9, karena wali kelas mungkin lebih dekat kepada keluarganya. Yang kedua itu kepala sekolah. Benar. Dari rencana yang akan Ibu lakukan, indikator keberhasilan apa yang dikatakan berhasil menurut Ibu? Ya, indikator keberhasilan saya menilai kalau rencana saya itu berhasil ada perubahan lah Bu pada anak tersebut. Misalkan tidak dimulai dengan gurunya, tapi dengan teman-temannya. Dia sudah terbuka begitu Bu, sudah mau bercerita, itu sudah termasuk berhasil menurut saya Bu. Jadi indikator keberhasilan yang menurut Bu Eka itu apabila anak tersebut itu sudah ada perubahan, misalkan sudah mulai terbuka kepada teman-temannya seperti itu. Lalu apa yang Ibu dapatkan nih dari perbincangan kita pada kali ini? Iya ya Bu, ternyata tanpa disadari saya sudah menemukan sendiri ya Bu. Jadi saya akan mengajaknya ngobrol, terus saya akan melakukan home visit, dan saya akan menanyakan sama teman sekelasnya. Oh, jadi yang Ibu dapatkan itu dari perbincangan kali ini ya,
akan mengajak ngobrol nantinya sudah, Ya. terus akan mengadakan home visit dan juga akan menanyakan kepada teman-temannya. Wah, hebat sekali nih rencana Bu Ella nih. Jadi tidak sabar ini menunggu kabar baiknya. Jadi apa tindak lanjut dari aksi nyata yang akan dilakukan oleh Bu Ella? Ya, saya nantinya mungkin ini kan butuh waktu ya Bu. Tidak bisa minggu depan, tidak langsung kita serta-merta melihat perubahan ya pada anak tersebut. Mungkin 1 bulan lagi saya akan menemui Bu Yukit untuk baik. menceritakan bagaimana anak tersebut perubahannya di sekolah begitu Bu. Ya, ini. Wah, jadi tidak sabar nih untuk bulan depan. Iya. Tahu kabar baiknya dari Bu Ella. Ya. Tapi jangan bosan ya Bu Oh untuk tidak Bu, dengan senang mendengarkan hati. cerita saya. Dengan senang hati nanti. Baik Bu, mungkin itu saja ya. Semoga rencana Bu Ella itu berjalan lancar Amin, dan amin. mendapatkan solusi yang terbaik. Amin. Terima kasih Bu sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama Ibu. Baik, saya ini cukupkan di sini dulu ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Baik, Bu Yukit. Ya. Rupanya Ibu sudah selesai melakukan praktik kucing bersama kucingnya yaitu Bu Ella Bu ya. Iya, ya Pak. Nah, terus bagaimana perasaan Ibu selama melakukan praktik kucing ini? Perasaan saya selama melakukan praktek kucing itu, alhamdulillah Pak, berjalan lancar tadi dengan Bu Ella, karena saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dengan menggunakan teknik rasa. Ya. Baiklah Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan kucing melalui proses kucing. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu. Jawab Bu ya? Iya, enggak apa-apa Pak. Baiklah, pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai diri sendiri atas performa dari kompetisi tadi Bu? Tadi pada saat melakukan percakapan coaching, saya kan tadi ini ya Pak sudah disampaikan bahwa saya sudah menggunakan percakapan alur cerita, yaitu tujuan. Saya sudah menanyakan tujuan kepada coaching, lalu identifikasi, saya menanyakan identifikasi yang dihadapi oleh Ibu Ella tadi, identifikasi masalahnya Pak, lalu rencana aksinya Bu Ella untuk menyelesaikan masalahnya dan juga tanggung jawab. Serta saya juga menggunakan kompetensi inti dari seorang coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, lalu saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Selanjutnya, apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena tadi pada saat ini Pak, di praobservasikan sudah saya sampaikan bahwa kompetensi spesifik yang akan saya lakukan itu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa menggali ide, menggali potensi dari seorang coaching untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya. Selanjutnya Bu, saya mengamati ya, pada saat Ibu melakukan praktik kucing dan Ibu sudah melakukan alur percakapan cerita, yaitu menyampaikan tujuan dan sudah menyepakati topik pembicaraannya dan hasil pembicaraannya dari kucing. Selanjutnya Ibu sudah mengidentifikasi, mampu menggali dan memetakan situasi saat dan menghubungkan fakta-fakta yang ada. Dan terakhir rencana aksi, Ibu sudah mengembangkan ide atau alternatif rencana aksi dan solusinya. Dan yang terakhir tanggung jawab, komitmen akan langkah selanjutnya. Selanjutnya
teknik rasa. Ya, teknik rasa juga Ibu sudah lakukan, di mana memperhatikan pembicara, menerima semua ucapan-ucapan dengan kata-kata dari Kuci, terus mengajukan pertanyaan yang memperdalam, terus dan merangkum dan menangkap menggunakan kata-kata kunci. Selanjutnya apresiasi, ya, memberi sinyal dan mendengarkan Kuci, ya, ketika menanyakan dan memberi respon. Ya. Dan selanjutnya juga Ibu sudah melakukan kompetensi inti kucing, ya, yang mana di sini ada kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa yang saya tadi sebutkan. Ya. Ya, baik Bu. Alhamdulillah, gambaran secara umum nih Bu, ya, dari catatan saya, menurut saya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa Bu, ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Oh ya, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Ya. Berdasarkan dari hasil coaching tadi, Ya. kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tadi selanjutnya Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot, seorang coach juga dapat menggali ide-ide, potensi-potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Bu. Semoga teknik ya ini bisa segera baik Bu, ya. Ya Pak. Dan memaksimalkan dalam diri Ibu tidak hanya potensi ini, tetapi potensi yang lain agar lebih tajam, Bu, ya. Ya Pak. Ketika memberikan pelayanan dalam kehidupan kucing terhadap kucing. Dan saya berharap proses ini menjadi bekal nanti ke depannya Ibu dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu, ya. Ya Pak, sama-sama. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.